Salam penyuluh hukum, sahabat penyuluh. Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia yang sebelumnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan HAM, merupakan salah satu unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Namun di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dan sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang organisasi kementerian, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia menjadi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia. Kemudian berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2024 tentang organisasi kementerian, pada tanggal 5 November tahun 2024, ditetapkanlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia. Kementerian Hak Asasi Manusia berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Hak Asasi Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Adapun fungsi Kementerian Hak Asasi Manusia yaitu menyelenggarakan fungsi, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang instrumen, penguatan, dan pelayanan, dan kepatuhan hak asasi manusia, pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian. Pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian, pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional, pelaksanaan tugas pokok sampai ke daerah, pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan kementerian, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. Susunan organisasi Kementerian Hak Asasi Manusia terdiri dari Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia, Inspektorat Jenderal, staf ahli bidang penguatan reformasi birokrasi dan legislasi, dan staf ahli bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Sekretariat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri, dan dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Adapun tugas Sekretariat Jenderal yaitu menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hak Asasi Manusia. Fungsi Sekretariat Jenderal yaitu menyelenggarakan fungsi, koordinasi kegiatan kementerian, koordinasi dan penelusuran rencana, program, dan anggaran kementerian, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatanusahaan, sumber daya manusia, keuangan, kerumah tanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi kementerian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, serta pelaksanaan advokasi hukum, koordinasi dan penyelenggaraan pengelolaan barang milik dan kekayaan negara dan layanan pengadaan barang dan jasa, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Hak Asasi Manusia. Sekretariat Jenderal terdiri atas paling banyak 5 biro, yang terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal, dengan kedudukan berada di bawah, dan bertanggung jawab kepada Menteri Hak Asasi Manusia dengan tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang instrumen dan penguatan hak asasi manusia dalam lingkup hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsi Direktorat Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia yaitu menyelenggarakan fungsi, perumusan kebijakan di bidang pelayanan, pengaduan, pembelaan, dan penilaian hak asasi manusia dalam lingkup hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan, pengaduan, pembelaan, dan penilaian hak asasi manusia dalam lingkup hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan, pengaduan, pembelaan, dan penilaian hak asasi manusia dalam lingkup hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya,
pertahanan keamanan negara, dan bidang lain. Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan, pengaduan, pembelaan, dan penilaian hak asasi manusia dalam lingkup hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain, pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Hak Asasi Manusia. Direktorat Jenderal terdiri atas Sekretariat Direktorat Jenderal, dan paling banyak 4 direktorat. Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Inspektorat Jenderal. Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal, dengan kedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan kementerian. Adapun fungsi dari Inspektorat Jenderal, yaitu melaksanakan fungsi penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan kementerian, pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan kementerian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri, penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan kementerian, pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh menteri. Inspektorat Jenderal terdiri atas Sekretariat Inspektorat Jenderal, terdiri atas Sekretariat Inspektorat Jenderal, dan paling banyak 2 inspektorat. Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Staf ahli. Staf ahli berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal. Staf ahli bidang penguatan reformasi birokrasi dan legislasi mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada menteri terkait dengan bidang penguatan reformasi birokrasi, legislasi, dan transformasi digital. Staf ahli bidang sipil, politik, ekonomi sosial, dan budaya mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada menteri terkait dengan bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian tata kerja. Menteri dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional. Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antar unit organisasi di lingkungan kementerian, didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antar unit organisasi di lingkungan kementerian. Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan kementerian sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Menteri. Menteri menyampaikan laporan kepada Presiden mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang hak asasi manusia secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Sahabat penyuluh hukum. Demikian sedikit tentang Kementerian Hak Asasi Manusia. Untuk lebih jelasnya tentang Kementerian Hak Asasi Manusia, dapat dilihat pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2024 tentang Kementerian Hak Asasi Manusia. Semoga bermanfaat. Salam penyuluh hukum.